Assalamualaikum warahmatullah. Selamat bertemu kembali di channel saya, Ganis Ramadhani, mantan kuli bangunan dan bandar Batu Akik. Pada kesempatan kali ini, kita coba bahas sedikit mengenai bencana alam di Indonesia. Ini saya coba berikan judul ya, mana yang lebih seram. Yang satu, tsunami 20 meter di selatan Pulau Jawa. Kemudian kedua, tsunami 80 meter di Ambon, Maluku. Kemudian yang ketiga adalah letusan gunung api raksasa Toba. Kan belum lama ini ada viral di berita ya, potensi tsunami 20 meter di selatan Pulau Jawa. Ya. Baik ya kawan-kawan, kalau nanti ingin berkomunikasi, silakan ya. Saya terima kasih sekali jika ada masukan-masukan dalam hal ini untuk meluruskan mungkin yang kurang benar ya. Silakan kontak ke email saya ganisitb76@gmail.com. Ya, kalau nanti lewat WA seperti biasa banyak sekali grup-grup ya, saya mungkin agak lambat membalasnya. Jika kirim melalui email, insya Allah pada besoknya akan saya coba balas. Ini kenang-kenangan saya ya pada tayangan yang di kiri itu di Aceh tahun 2005. Kan kita tahu pada waktu itu telah terjadi ya gempa dan tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004. Jadi satu hari setelah Natal gitu ya. Jadi yang pada gambar kiri itu background itu kelihatan ada semacam kapal. Itu sebetulnya adalah PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel yang ditaruh di atas bas atau tongkang ya. Disebutnya pembangkit listrik apung. Ya. Jadi saya alhamdulillah berkesempatan ke sana dan itu sekarang menjadi ikon bagi kawan-kawan kita masyarakat di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Kemudian yang sebelah kanan itu kenang-kenangan saya waktu itu mau ke Pulau Sumbawa, kemudian menyeberang dari Lombok Timur ya menuju ke Pulau Sumbawa. Di latar belakang terlihat sedikit di situ Gunung Rinjani dan 3 tahun setelahnya, yaitu tahun 2018, dari mulai bulan Juli sampai Agustus terjadi gempa cukup besar di situ, ada 5 kali, cukup lumayan skalanya ya, dalam skala Richter itu ada yang 5,9, 6,3, 6,4, 6,9, dan 7,0 skala Richter ya. Dan itu menimbulkan dampak yang cukup dahsyat ya, kehancuran rumah-rumah dan lain-lain. Baik ya. Ya, ini kenang-kenangan saya berikutnya ini ada di Teluk Ambon. Pada waktu itu bertugas ke sana mengunjungi Bandar Udara Patimura di Ambon. Nah, sekalianlah kita keliling ya untuk melihat yang namanya Teluk Ambon. Nah, Teluk Ambon itu dibagi dua, ada disebut sebagai TAL dan TAD. Jadi kalau TAL itu Teluk Ambon luar dan TAD itu Teluk Ambon dalam. Nah, lokasi Bandar Udara Patimura itu berada di Teluk Ambon luar ya. Jadi yang tidak jauh dari laut terbuka ya. Nanti ada cerita sedikit karena pernah ada kejadian ya, beberapa kali gempa dan tsunami di sekitar Ambon itu perairannya maupun di Kepulauan Maluku pada khususnya. Nah, masalah kemarin ya ada viral berita itu potensi tsunami 20 meter di selatan Pulau Jawa. Ya sebetulnya tidak ada masalah ya, clear-clear aja ya. Jadi kan hanya masalah komunikasi ya dalam hal ini. Ya kalau itu bagi kepentingan orang-orang teknik yang berkaitan dari sipil, geologi, oceanografi, ya saya kira itu nggak ada masalah apa-apa ya. Dan dalam hal ini sudah di-clear kan oleh
kawan-kawan dari BMKG dan juga yang lain bahwa yang dimaksud oleh peneliti dari kawan-kawan kita dari ITB itu sebetulnya adalah potensi ya. Jadi bukan prediksi ya. Oke ya. Supaya ini kita jangan salah nanti ya, kalau prediksi itu sesuatu yang sudah mengandung unsur kepastian ya di masa yang akan datang. Nah, di antara penyebab dari terjadinya tsunami itu ada beberapa buah. Yang pertama tentunya gempa bumi tektonik subduksi di perairan. Kemudian yang kedua letusan gunung api yang cukup besar. Kemudian yang tiga kemungkinan adalah longsoran bawah laut. Karena seperti kita tahu di perairan itu sebetulnya di dasar laut itu bertopografi juga ya. Jadi kalau di darat kita sebutnya topografi, tapi kalau di perairan itu kita sebutnya sebagai batimetri. Nah, yang lain penyebab tsunami itu mungkin saja ya jika ada jatuh meteor di perairan ya. Tapi sebetulnya ini kan ya cukup langka ya kejadiannya karena benda apapun yang luar angkasa itu yang masuk ya ke atmosfer kita biasanya itu terbakar ya. Dan nah, yang tidak terlalu besar meteornya itu biasanya akan terbakar habis atau sisanya tinggal sedikit saja yang menabrak ke bumi kita ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah karena aktivitas manusia, misalnya percobaan bom atom. Dulu lagi perang dingin menggebu-gebu ya. Sekarang negara-negara lain ya, bukan hanya Amerika dan juga Rusia, tapi negara-negara lain juga melakukan uji coba bom nuklir itu. Dan itu kalau dilakukan di perairan gitu ya, ini menimbulkan ombak yang besar ya. Ya, bisa sampai 10 meter atau bahkan lebih bisa sampai 20 meter. Nah, tetapi gelombang air laut yang ditimbulkan itu tidak berdampak sampai kiloan meter ya. Biasanya ratusan meter, mungkin hanya berapa kilometer gitu. Ombak tersebut sudah reda, artinya sudah kehabisan energi. Jadi energi yang meskipun tenaga atom itu besar sekali, tapi kalau dibandingkan dengan energi yang dilepaskan dari suatu kejadian bencana alam, itu tidak ada apa-apanya. Baik kawan-kawan ya, tsunami, istilah tsunami itu berasal dulunya dari bahasa Jepang ya, di mana nami itu berarti adalah gelombang, dan tsunami diartikan orang Jepang sebagai gelombang pelabuhan atau harbor wave. Nah, kejadian tsunami sendiri di Jepang ini sudah dikenal cukup lama, yaitu sekitar tahun 416, dan kemudian Jepang membentuk ya pada waktu itu namanya Tokyo Earthquake Investigation Committee yang dibentuk pada tahun 1905. Dan tercatat telah pada waktu itu ada kurang lebih 47 kejadian gempa yang merusak dan 23 diantaranya menimbulkan tsunami, baik besar maupun kecil ya, tidak semuanya besar ya. Nah, karena seringnya terjadi tsunami di Jepang itu, maka orang Jepang terdahulu itu biasa sudah ya memberikan suatu tanda pada elevasi ketinggian air akibat tsunami di pelabuhan-pelabuhan atau suatu ketinggian di dekat dengan pantai. Kemudian disertai juga dengan keterangan-keterangan di situ mengenai tanggal kejadiannya dan lain-lain untuk menjadi pelajaran di masa mendatang. Nah, sekarang apakah setiap ada gempa tektonik di perairan itu akan selalu menimbulkan tsunami? Jawabannya tidak ya. Jadi ini adalah penentu terjadinya tsunami. Di sini ini bukan buatan saya ya. Kebetulan saya waktu itu ingin berangkat ke Aceh pada tahun 2005. Saya tentunya butuh bekal ya. Alhamdulillah sempat bertemu dengan mantan dosen saya dulu, Profesor Wiratman Wasadinata almarhum. Nah, karena beliau waktu itu kan sibuknya luar biasa ya, jadi saya menjumpai beliau itu di Komplek MPR DPR. Dan ini yang saya catat waktu itu, saya bertanya kepada beliau, dan ini jawabannya ya. Kira-kira itu ada 6 minimal penentu terjadinya tsunami. Yang pertama adalah epicenter atau pusat gempa
itu terjadi di dasar laut, jadi tidak terjadi kalau gempa itu ada di daratan. Kemudian kalau kedua, tipe gerakan dari gempa tersebut, gempa tektonik tersebut adalah subduksi vertikal atau dalam istilah teknik sipil itu disebut sebagai deep sleep ya. Yang ketiga, kedalaman sumber gempa kita sebut biasanya hypocenter yang ada di dalam. Jadi kalau yang di permukaan kita sebut biasanya epicenter ya. Jadi kalau di bawah kita sebut ya, hypocenter itu cukup dangkal di bawah 50 km. Yang keempat, magnitude atau ukuran ya, gempanya itu cukup besar ya. Kalau dalam skala Richter itu skala 7 atau di atasnya. Lebih besar daripada 7 skala Richter. Yang kelima, penentunya yaitu bentuk topografi dasar laut yang mendukung ya. Atau kita sebut ini yaitu batimetri ya, perairan. Jadi sama saja ya di perairan juga seperti topografi ya, ada bukit-bukit, gunung, mungkin lembah, ya lereng begitu ya. Hanya tidak terlalu ya bergradasi semacam di darat ya. Karena kalau di perairan itu terjadi arus laut yang menggerus hal itu, jadi ya relatif tidak terlalu bergradasi dibandingkan dengan di daratan. Yang terakhir, ini adalah kandungan energi yang dilepaskan pada waktu terjadi gempa tektonik subduksi atau deep sleep itu. Nah, ini dilepaskan sehingga ada usikan di laut yang cukup besar sehingga menimbulkan gelombang di tengah samudra. Nah, gelombang yang merambat itu di perairan dan nanti kan kalau sampai pantai kita sebut sebagai tsunami gitu ya. Ini harus merupakan gelombang soliter yang tidak acak. Waduh, gelombang soliter atau dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai solitary wave, ini tidak sederhana definisinya ya. Tapi kalau saya coba sederhanakan gitu ya, kurang lebih ya, yang ke satu bahwa gelombang di perairan itu dia sangat dominan, kemudian yang kedua bersifat mandiri dia, dan ketiga itu dia tidak berinterferensi ya, artinya atau berinteraksi dengan gelombang-gelombang yang di sekitarnya gitu ya. Nah, tentunya kalau dia bereaksi misalnya ya dengan gelombang laut dan lainnya disebabkan oleh angin, badai ataupun arus laut, nah dia mungkin tidak lagi ya seperti itu ya. Jadi menjadi gelombang yang acak ya. Artinya bisa saja energinya itu yang tersimpan dan merambat ke arah pantai itu dilepaskan sebagian di tengah jalan sehingga efek tsunami-nya tidak terlalu besar di pantai. Ini kurang lebih yang waktu itu saya catat sewaktu saya bertanya kepada almarhum Profesor Wiratman Wangsa Dinata, ya, dosen saya dulu. Ini saya berikan gambaran sedikit, jadi silakan ya di browsing saja, banyak ya hal ini itu di internet, ya. Jadi posisi megatrust di situ, ada Jawa di situ di selatan, terlihat ya topografinya itu di Google Map ataupun Google Earth, ya ini sangat terlihat sekali di posisinya ya. Nah, di situ terlihat lah ya. Jadi kalau warnanya itu lebih gelap, gitu, biasanya itu adalah perairannya lebih dalam. Nah, mengenai teori pergerakan lempeng tektonik atau yang kita sudah sangat sering mendengarnya itu adalah megatrust, itu adalah desakan dari lempeng tektonik yang selalu bergerak setiap saat. Nah, ini ada teorinya khusus ya, ini ya, namanya teori lempeng tektonik. Nah, sejak bumi ini terbentuk ya, jadi belakangan ya bumi itu terbentuk ya, setelah alam semesta ini terbentuk, itu kalau para ahli ya memprediksikan sudah ditemukan oleh pengamat luar angkasa, pengamat stasiun luar angkasa gitu ya, bahwa telah ditemukan yang terakhir ya suatu galaksi yang terjauh yang dapat dideteksi oleh manusia pada saat ini, yaitu sejauh kurang lebih ya jaraknya 13,7 miliar tahun cahaya.
Jadi dia sudah ada minimal 13,7 miliar tahun yang lalu ya, gitu ya. Artinya alam semesta ini sudah ada sebelum itu. Nah, sekarang bumi belakangan ya. Jadi kalau dari teori lempeng tektonik itu ya, ini pada zaman Permian, ini pada kurun waktu kurang lebih 225 juta tahun yang lalu, itu disebutnya di zaman Permian. Ini asal muasal ya dari teori tektonik itu, kemudian terus dia berlalu begitu, bergerak terus lempeng ini ya sampai dengan misalnya pada 65 juta tahun yang lalu, disebutnya di masa Kretasius itu pada kurun waktu 65 juta tahun yang lalu. Nah, pada waktu itu Kepulauan Indonesia ini, Nusantara ini belum ada ya. Jadi Kepulauan Indonesia itu baru ada setelahnya sampai saat ini yang kita bisa saksikan ya. Kita lihat dari Google Earth ataupun kalau kita misalnya ya berangkat naik satelit gitu, kita melihat bumi kita itu ya seperti itulah kurang lebih. Nah, kita saksikan sedikit ini animasi ya pergerakan lempeng tektonik itu pada bumi kita ini, bagaimana sejak zaman Permian dulu sampai dengan sekarang. Ini yang buat animasi orang lain, terima kasih yang sudah mau berbagi. Ini dibuat, sudah disepakati oleh para ahli, sebagian besar menyetujui ini. Cuma kalau ditanyakan, misalnya saya ditanya, apakah itu persis begitu kejadiannya? Ya? Belum tentu ya, tapi para ahli telah meneliti berdasarkan hasil-hasil penelitian mereka, misalnya dari binatang, bentuknya, tanaman yang serupa. Jadi dulu mereka ada yang terpisah, ada juga ya bertemu belakangan di lempeng-lempeng itu. Baik ya, kita saksikan sebentar tayangan video tersebut. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video teori lempeng tektonik tadi sampai dengan zaman sekarang. Sekarang kita mau lihat ya bumi kita ini yang kecil ini ya. Nah, kita tahu ya bahwa lapisan yang paling atas kita sebut sebagai kerak bumi atau lapisan litosfer itu tidak tebal ya. Lalu di bawahnya kita tahu ada magma lah ya di situnya. Dan terus sampai dengan inti core-nya itu. Nah, sebagian dari kerak bumi itu memang ada ya yang diterobos oleh magma itu ya karena pergerakan di lempeng tersebut, kemudian ada energi yang ditimbulkan, dia menembus kerak bumi menjadi gunung api. Nah, kita lihat lebih detail di sini lapisan dari bumi ini. Ini potongannya seperti potongan semangka. Ya, kita lihat di situ ya posisi dari pusat bumi itu kurang lebih ya jari-jarinya bumi itu kurang lebih 6.300 km atau ada tepatnya juga karena bentuknya tidak bulat ya, 100% begitu ya, ada yang mencapai 6.378 km. Nah, para ahli meyakini bahwa inti bumi itu berbentuk padat ya. Nah, setelah inti bumi menuju permukaan, yang selanjutnya adalah disebut outer core. Di situ ini katanya dia liquid ya, cairan begitu agak kental. Nah, selanjutnya disebut sebagai mesosfer, ini rigid ya. Kemudian kita kenal itu sebagai magma ya. Ini agak plastis ya, jadi ya cair-cair, agak kental gitulah. Dan paling atas adalah kerak bumi yang kita duduki ini baik ada di daratan maupun ada di samudera. Lebih detail dari struktur lapisan bumi itu, inti bumi itu
jari-jarinya kurang lebih 1.370 kilometer, diyakini sebagai bagian yang padat. Kemudian lapisan berikutnya menuju permukaan bumi, lapisan yang menyelimuti inti dengan tebal kurang lebih 2.000 kilometer diyakini berupa lapisan logam cair. Katanya begitu ya. Nah, selanjutnya adalah mantel yang berisi magma tebalnya kurang lebih 2.900 kilometer. Yang terakhir di permukaan yaitu kerak atau lempeng bumi sebagai lapisan terluar berupa batuan keras ya dengan ketebalan bervariasi antara 4 sampai 100 kilometer. Teori ini benar apa enggak ya? Belum tentu 100% benar, tapi inilah kira-kira yang diyakini oleh para ahli yang terkait di bidang kebumian ini ya. Nah, saya sebetulnya ingin sekali berbagi sesuatu ya. Ya, kalau sesuatu itu ada yang bersifat fisik nyata, dapat kita tangkap dengan panca indera, ada juga yang tidak bisa, seperti kejadian yang akan datang, masa lalu, maupun tidak dapat dinalar ya berdasarkan pengetahuan kita ya dengan sains dan teknologi. Sebagai contoh tadi, lapisan-lapisan bumi itu ya. Kalau misalnya kita merebus telur, ada telur mentah, sepertiga matang, setengah matang, 3/4 matang, sampai yang masak betul ya. Kalau misalnya yang mentah kita putar, sudah pasti tidak bisa. Sepertiga matang, setengah matang, 3/4 matang juga tidak bisa dia oleh. Kecuali kalau misalnya telur itu matang dan isinya padat begitu, baru bisa kita putar. Silakan nanti mencoba ya. Kalau saya sudah mencobanya beberapa kali. Jadi diputar kalau dia matang betul, oke. Tapi kalau oleng agak besar, biasanya itu mendekati matang ya. Mungkin 3/4 karena saya tidak begitu suka ya kalau yang setengah matang itu. Takutnya masih ada bakteri di dalam. Baik, kita akan lanjut dengan teori pergerakan lempeng tektonik di Indonesia khususnya. Itu saya berikan tanda 3 blok. Pada blok yang pertama yaitu berada di sisi barat Pulau Sumatera bagian utara, karena dulu di atas sekali kan pernah kejadian waktu gempa dan tsunami di Aceh. Kemudian yang kedua itu blok kedua di sekitar Maluku, dan yang ketiga itu di Nusa Tenggara. Kenapa saya berikan ini? Karena ini kalau dari teori lempeng tadi kita lihat ya, ini lempeng-lempeng ini pergerakannya lebih cepat ya dibanding dengan daerah-daerah lainnya seperti Kalimantan, relatif ya stabil lah gitu. Kita akan lanjut. Saya perjelas di sini. Kita lihat itu desakan dari lempeng Australia ke lempeng yang melingkupi wilayah kita, Indonesia, itu disebut sebagai lempeng Eurasia. Kita lihat di situ lempeng Australia mendesak ke atas, ya. Nah, pertemuannya itu biasa yang kita sebut sebagai megatrust. Nah, kecepatan dari desakan itu kurang lebih 6 sampai 7 cm per tahun. Nah, sedangkan yang di Maluku itu mendekati 10 cm per tahun. Jadi dia lebih cepat ya. Artinya itu ada lebih cepat terkumpul energi di situ ya. Nah, peluang terjadinya gempa ataupun disusul dengan tsunami itu akan lebih besar. Ini kita lihat lebih detail untuk yang di selatan Jawa, karena ini pernah viral, padahal itu kan cuma hasil penelitian mengenai potensi ya. Ini untuk kepentingan sains dan teknologi ya, mendingan penelitian. Tapi karena kemudian menjadi viral, dimuat di televisi, gitu. Terus yang pembawa acara mungkin tidak ada background keteknikan barangkali, yang terkait seperti sipil, geologi maupun orang yang lain ya. Terus bicarakan mengenai tsunami. Ya lucu-lucu juga ya. Tapi ada juga yang tayang di YouTube gitu, tidak ada background sama sekali ke situ, cuplik sana cuplik sini, kemudian dia tayang gitu ya.
Ya tidak apa-apa ya, haknya masing-masing. Tapi ini bisa saja menyesatkan bagi masyarakat umum ya. Sepatutnya kan disampaikan oleh ahlinya lah begitu yang lebih pantas kurang lebih ya. Nah, perihal adanya isu sebetulnya itu udah hasil penelitian mengenai potensi di masa mendatang. Kalaulah terjadi ya gempa di daerah megatrust itu di selatan Pulau Jawa, di perairan, kemudian dilepaskan nah, dengan kekuatan energi yang kira-kira telah tersimpan 400 tahun, kurang lebih kalau itu dilepaskan sekaligus, maka berpotensi menimbulkan tsunami di pantai. Ya, wilayah Jawa Barat katanya waktu itu sampai 20 meter ya. Jadi kalau kita perhatikan, saya berikan tanda di situ, itu kurang lebih daerahnya di sekitar Pelabuhan Ratu ya, karena bentuknya semacam teluk itu. Jadi kalau ada gelombang dari laut itu ya, dia menuju pantai, kemudian menyempit seperti teluk itu, nah maka air itu akan menaik sebelum energi itu dilepaskan. Air tinggi ya, itu normal saja ya, sesuatu yang logis. Di tempat-tempat lain mungkin tidak sebesar itu ya. Jadi kalau sering teman-teman misalnya ke Pelabuhan Ratu, sebetulnya itu kalau kita lihat ya dari udara, daerah situ itu semacam teluk ya, cukup dalam sedikit perairan di situ. Jadi kalau ada gelombang tsunami yang menuju ke pantai, ke situ daerah itu, di situ mungkin akan naik. Baik kan, kawan. Nah, kita lihat sekarang sebetulnya potensi bencana di Indonesia itu bukan hanya tsunami yang menyeramkan ya, tapi juga masih banyak yang lain dan saya akan coba membahas sedikit ya yang besar-besar saja diantaranya yaitu potensi letusan gunung api. Kita sudah tahu ini wilayah kita dan juga beberapa negara tetangga itu dalam wilayah ring of fire atau kalau bahasa sederhana barangkali itu sabuk api sirkum Pasifik ya. Di situ sebenarnya ya pertemuan lempeng tektonik, tapi dia lebih aktif dari pertemuan lempeng tektonik yang lain, sehingga itu sering terjadi gempa di situ dan juga intrusi dari mama ke kerak bumi menimbulkan gunung api. Sering gunung api di sekitar itu meletus ya. Dibandingkan wilayah-wilayah lain, makanya disebutnya sebagai ring of fire. Ya kita terima aja ya. Wilayah Indonesia ini keseluruhannya masuk di sabuk api tersebut ya. Ya bahayanya ada ya, seperti gunung api maupun gempa bumi ya kita terima aja ya. Kita harus bersyukur dibanding kalau kita tinggal di daerah kutub sana, selatan ataupun utara ya. Mungkin tidak ada ancaman gunung api atau bahkan barangkali tidak ada ancaman gempa ya. Cuma dinginnya luar biasa, minusnya itu sampai di bawah minus 40 derajat. Waduh, dingin banget itu ya. Jadi untuk hidup aja sudah sangat susah ya. Oke, ini gambaran gunung api yang besar-besar di Indonesia. Kita lihat cukup banyak ya, karena memang tadi sudah kita singgung sedikit, karena kita terletak di wilayah Ring of Fire. Ini mengenai teori tectonic plate atau lempeng tektonik. Ini kurang lebih ya, di dunia itu, di bumi ini ada terbagi menjadi 21 bagian besar dari lempeng yang mereka bergerak terus-terusan. Di situ bisa kita lihat ya arah pergerakannya kemana. Ya meskipun dia tidak terlalu cepat ya, cukup lambat saja bergeraknya, tapi karena masanya besar sekali, maka energi yang berdesakan atau dia kalau bergesekan atau bertumbukan begitu, itu energi yang dilepaskan akan besar sekali ya. Oke ya. Baik kawan-kawan, kita akan lanjutkan kembali. Sekarang mengenai patahan besar lempeng tektonik yang melingkupi wilayah kita, disebutnya sebagai lempeng Euroasia. Nah, di dalam lempeng yang besar ini, itu pun juga ada rekah ya, atau kalau istilah tekniknya itu disebut sebagai patahan begitu, atau great fault ya. Nah, patahan besar pada lempeng Euroasia ini ada 4.
Yang ke satu itu adalah di Toba ya. Ya karena kita di Danau Toba lah kita kenal ya. Yang kedua itu adalah di Selat Sunda, yaitu Krakatau manifestasinya. Yang ketiga Merapi, dan keempat yaitu di Tambora. Ya, masing-masing ini suatu ancaman yang sangat besar ya, andaikan terjadi lagi. Nah, seperti Toba itu disebutnya sebagai super volcano Toba. Kalau saya menyebutnya itu gunung api raksasa Toba ya. Dan kedua itu adalah Krakatau, dan sekarang kan ada anaknya ya. Kalau yang induknya dulu pernah meletus ya tahun 1800-an ya. Ya, apakah ada potensi meletus lagi di masa mendatang? Ya. Kemudian Merapi, kebetulan Merapi ini merupakan salah satu gunung api di Indonesia yang paling aktif ya, sehingga dia memutahkan terus ya laharnya itu keluar, sehingga tidak tersimpan energi yang cukup besar ya. Kalau dia menyimpan cukup lama, waduh ini bahaya ya. Yang keempat adalah Tambora. Gunung Tambora juga pernah meletus ya, di masa lalu. Belum terlalu lama, dalam skala baru ratus tahun. Tapi kalau Toba, gunung api raksasa Toba itu yang sekarang kita lihat itu adalah danau, sebetulnya itu adalah kaldera ya dari gunung api raksasa. Ini kalau menurut para ahli sudah dilakukan penelitian, ini pernah meletus ya zaman dahulu kala pada kurun waktu kurang lebih 74.000 sampai 75.000 tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya ya, tiga ini di luar Merapi yang terus-terusan erupsi, Toba, Krakatau, Tambora. Kalau ini sampai meletus lagi, waduh, itu luar biasa ya. Namanya tsunami itu nggak ada apa-apanya ya. Jadi kalau para ahli ya melakukan penelitian pada waktu Toba 74 atau 75.000 tahun lalu meletus, itu radius dari kerusakannya itu mencapai kurang lebih 2.000 kilometer. Ini bukan debunya atau lemparan batunya dari dalam itu ya, tapi ini adalah kerusakan fatal yang ditimbulkannya ya. Jadi ukuran 2.000 kilometer kalau susah kita untuk mengira-ngira, itu panjangnya Pulau Jawa deh. Pulau Jawa itu ujung barat sampai ujung timur itu kurang lebih 1.000 kilometer. Dua kali itu. Jadi sampai ke utara, Aceh, Sumatera Barat, sampai mungkin Sumatera Selatan, nah ya, habis gitu kan. Semenanjung Melaka habis, Singapura habis gitu kan. Mungkin sampai ke Thailand ya dampaknya kalau itu meletus lagi. Nah, kalau ditanyakan apakah ada potensi meletus lagi? Ya, kapan? Wah, nggak tahu ya, kita entah kapan itu ya. Jadi kan seperti yang disampaikan ya, kawan-kawan peneliti dari ITB ya, ini kampus saya dulu juga ini. Jadi itu potensi terjadi tsunami ya, karena belum dilepas yang besarnya itu selama kurang lebih 400 tahun. Mungkin ya nanti akan berpotensi untuk terjadi lagi ya pelepasan energi berupa gempa tektonik ya di wilayah megatrust itu di selatan Pulau Jawa. Ya. Bisa ya. Krakatau sudah pernah meletus gitu kan, zaman Belanda gitu kan. Meletus lagi nggak nanti? Iya. Kapan? Wah, kita nggak tahu ya. Bisa nggak besok? Kayaknya makin tipis ya, belum ada gejala-gejalanya atau yang dari tremora yang direkam itu kan belum terlihat ya ada aktivitas ya. Tapi yang akan datang itu ya kita katakan sebagai sesuatu yang gaib. Bulan Tambora ini ya, wah luar biasa kalau meletus karena pernah belum terlalu lama dia berpotensi untuk meletus lagi. Baiknya ini sebagai gambaran jadi ancaman bencana alam yang ada di Indonesia. Sebetulnya ingin kita bahas yang lain-lain tapi yang besar inilah ya. Nah, para ahli ini ada yang buat perbandingan ya. Ini dari dahsyatnya erupsi yang terjadi itu ya. Jadi kita pasti tahu lah ya, St. Helens, Vesuvius gitu kan. Nah, ini kalau kita buat perbandingan di sini kita bandingkan ya. Misalnya ya kalau St. Helens itu
ini skala 1, maka Krakatau itu skalanya 18 dan Tambora itu 80 ya. Kalau gunung api raksasa Toba itu skalanya 2.800 kali dari sinarnya. Jadi bisa dibayangkan kebetulan yang besar-besar ini ya, gunung api raksasa Toba, gunung Tambora, Krakatau, ini ada di wilayah kita ya. Berpotensi meletus lagi ya. Kapan? Nah, itu yang kita mau bahas ya. Jadi ini adalah satu pendekatan ya dari segi standar teknologi, padahal kalau kita sebagai orang Islam, orang Muslim, ataupun yang beriman yang lainnya, kita harus percaya pada sesuatu yang gaib itu ya. Itu tidak mungkin untuk dinalar oleh akal pikiran kita ya. Nah, ini kita tinjau lebih dekat, Danau Toba di situ. Bisa dibayangkan ya, itu danaunya kan panjangnya kurang lebih 100 km, lebarnya 30 km, dan ke dalam perairannya yang paling dalam itu di atas 500 meter. Padahal dulunya kaldera dan pasirnya lebih besar lagi daripada itu ya, yang pernah meletus pada zaman dahulu kala. Nah, kita tinjau sedikit ya mengenai gunung api raksasa Toba itu ya, yang menurut para ahli itu pernah meletus ya 74.000 sampai 75.000 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya kan waktu itu manusia sudah ada belum ya? Alam semesta sudah ada, orang bumi sudah ada, yang muncul belakangan ya sudah ada. Manusia sudah ada atau belum? Kalau makhluk lain ada, manusia mudah-mudahan belum ada ya, dan itu dapat dipastikan berdasarkan dalil ya. Nah, dalil yang saya maksudkan di sini itu adalah dalil Al-Qur'an dan hadis. Baik. Nah, ini kan ada kaitannya nanti kalau kita bahas sesuatu pada masa yang akan datang gitu, kita harus menjangkau ya. Ngapain kita jangkau misalnya 10 juta tahun yang akan datang gitu kan, emangnya kita masih ada gitu kan. Jadi insya Allah kalau misalnya ribuan tahun yang akan datang itu kita sudah tidak ada ya. Nah, sekarang kita mohon izin saya kepada kawan-kawan dari Muslim, saya akan cuplik beberapa dalil di dalam Al-Quran. Yang satu yaitu surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Ya, terjemahnya demikian. Dan janganlah sekali-sekali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Jadi ya kalau berkehendak, kalau tidak ya tidak mungkin terjadi ya. Itu besok ya. Wah, apalagi kalau ribuan tahun mendatang, ratusan tahun mendatang ya, itu sesuatu yang gaib ya, hanya Allah yang tahu. Nah, dalil yang kedua, ini saya coba cuplikan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml ayat 65. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Jadi dibangkitkan ini sebetulnya adalah terjadi kiamat. Lalu semuanya musnah, yang hidup itu mati, dan kita dibangkitkan kembali. Kapan itu? Tidak ada yang tahu ya masalah gaib. Itu hanya Allah yang tahu. Jangankan yang akan datang ya. Yang masa lalu saja kita nggak tahu. Tahu dari mana kita masa lalu? Orang kita belum ada, manusia belum ada, tahu dari mana? Catatan belum ada ya. Baik ya, kawan-kawan. Nah, kemudian saya cuplik yang ketiga mengenai kiamat itu. Kenapa saya menyinggung ini? Artinya kalau kita ingin melakukan jangkauan ke depan, itu jangan terlalu jauh ya. Jangan-jangan kiamatnya sudah terjadi, jadi tidak ada gunanya lagi ya, kita tidak akan menyaksikannya ya. Ini di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1,
Artinya demikian, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Nah, pada tafsir, di beberapa tafsir semuanya sama, yang dimaksud datangnya saat itu adalah hari kiamat. Jadi Allah sendiri telah mengatakan telah dekat datangnya. Kemudian telah terbelah bulan. Kapan terbelah bulan? Bagi yang muslim, saya kira tahu di dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, itu di zaman Rasulullah. Bulan itu benar-benar dan disaksikan banyak orang ya pada waktu itu, benar-benar secara fisik bulan itu terbelah dua ya. Itu sudah terjadi. Kiamatnya kita nggak tahu ya. Malaikat nggak tahu, malaikat tidak tahu, para nabi dan rasul tidak tahu. Apalagi bangsa jin, nggak tahu lagi dia ya. Lalu ya, kalau kita sedikit ya menyinggung ya, kalau ditanyakan pada semua orang, teman-teman mungkin yang ya pegang kitab Injil, yang muslim tentunya pegang Quran dan hadis gitu, kalau ditanyakan siapa manusia pertama, maka semua akan menjawab ya, Nabi Adam. Dari mana tahunya? Memang bisa sains teknologi mengetahui itu. Dan juga disebut namanya Adam. Pasti dari kitab suci. Nah, masalahnya di satu sisi ini kan kita sering ambigu ya, multi standar di sini. Di satu sisi kita percaya ya pada kitab suci, seperti misalnya Nabi Nuh pada waktu banjir besar. Semua orang tahu, namanya juga tahu. Nabi Ibrahim, tahu kita. Musa atau Moses, tahu semua. Dari mana tahu? Pasti dari kitab suci. Bagi yang muslim jelas itu ya. Ini para nabi dan rasul itu disebut ya, kalau dalam Al-Qur'an disebut namanya itu ada 25. Ya, tapi kalau Rasulullah ditanyakan waktu itu kepada dari sahabat, menanyakan kepada Muhammad Rasulullah, maka Rasul menjawab, semua nabi-nabi dan rasul itu jumlahnya ada 124.000. Wah, banyak banget ya. Pada Rasulullah itu adalah nabi dan rasul terakhir, tidak ada nabi rasul setelahnya. Nah, sini satu indikasi sebetulnya ya, ini kan sudah akhir zaman. Sudah di ujung ya, umur bukan bumi saja, tapi alam semesta ini. Oke ya? Jadi, ingin saya sampaikan satu pesan ya. Jadi kalau mengenai yang gaib itu, janganlah gitu ya, ilmu pengetahuan itu dikedepankan ya. Pakai sains teknologi tidak akan dapat menjangkau ya. Kalau dibandingkan dengan misalnya dengan dalil Quran dan hadis, nah itu nggak ada apa-apanya ya. Dalam Quran disebut sederhana, tapi kalau sains teknologi setengah mati itu ya. Nah sekarang tadi saya contohkan ya, misalnya bumi itu, ini ada cairannya nggak? Disebut tadi itu. Ada yang semi plastis, ada yang cair gitu kan. Gimana? Telur aja kita putar nggak bisa, padahal putarannya kan tidak terlalu cepat. Tapi kalau bumi itu berotasi, kita tahu ya, keliling bumi itu kan gampang gitu ya. Kalau rumus kita dapat jari-jarinya kan mudah dihitung kelilingnya itu kan. PD atau 2PR kan begitu ya. Nah itu ditempuh dalam waktu 24 jam. Kalau kita bagi kecepatan berotasi bumi itu kurang lebih 1.600 km per jam. Kalau kita naik motor begini, wah rambut bisa begini ya. Ya tapi kita terasa, tidak ya. Untuk menjelaskan ini tidak terlalu gampang ya. Seperti bayangannya kalau misalnya kita naik kendaraan atau naik kereta. Terus bergerak dengan kecepatan 1.600 km per jam. Baru setengah mati ya. Nah kita di dalam, ada di dalam kendaraan ataupun pesawat atau satelit itu, kita tidak begitu merasakan ya. Ini kita mesti belajar teori lebih tinggi lagi ya. Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa semua orang pada umumnya itu bersepakat manusia pertama itu adalah Adam. Ya, ini ada silsilah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini silsilahnya ini clear ya ini ya, tidak ada yang berselisih pendapat dalam hal ini. Memang bercabang ya, dan yang
ada di dalam bagan ini, itu yang lengkap adalah bagan silsilah satu garis sampai kepada Rasulullah. Dari mulai Nabi Adam, kemudian ke Nabi Idris, Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Ismail, sampai kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sisilnya rinci sekali, detail itunya, dan keterangan, banyak keterangan ya mengenai berapa umurnya, zaman apa, itu banyak sekali keterangan mengenai itu. Tapi jangan dihitung misalnya sampai meninggal baru punya anak, kan punya anak itu mungkin aja umurnya 20, 30 ya, dan seterusnya ya. Nah, saya coba mengumpulkan ya dari dalil-dalil hadis dan juga keterangan-keterangan para ustadz yang lain di sini. Nah, tentunya hadisnya kita sortir ya. Ini mulai Hasan yang sanadnya itu Hasan sahih sampai yang sahih ya. Ini disebut terang benderang ya. 25 nabi dan rasul yang disebut namanya dalam Al-Quran itu terang benderang disebut ini umurnya ya. Nabi Adam 930 tahun misalnya. Nabi Isa 33 tahun. Tapi Nabi Isa belum wafat. Nanti akan turun lagi ya. Nabi Muhammad 63 tahun. Ya. Nah, sebut apa? Nabi Hud, Nabi Sulaiman umurnya berapa tahun di situ? Hanya 40 tahun itu. Nah, Nabi yang menguasai ya semua bahasa dan sampai bahasa jin pun tunduk ya. Bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Jadi ini clear ya. Terang benderang, tidak ada berselisih dalam hal ini mengenai umur-umurnya. Nah, kemudian ya kita lihat di sini ya. Yang mulai Nabi Adam sampai terus ke bawah yang 25 disebut dalam Al-Quran itu, ini umurnya makin memendek. Itu yang dapat kita ambil dari sini. Dan waktu itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan para sahabat, ya berapa ya umur itu nantinya ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, sebetulnya umatku nanti itu umurnya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Rasulullah wafat 63 tahun. Ya kan? Jadi dikatakan hanya begini, 60 70 dan hanya sedikit saja yang melampauinya. Ya, kalau kita ditanyakan misalnya ya, mungkin nggak manusia zaman sekarang ya, misalnya umur 50 tahun. Bagaimana 100 tahun lagi? Sudah wafat belum dia? Bingung kita jawab. Kemungkinan besar kita akan cenderung menjawab, oh wafat dia. Hati-hati ya. Untuk masa akan datang itu janganlah gitu ya. Kita menaruh probability itu 100% atau pasti gitu ya. Kita tambah 150 tahun jadi 200 tahun. Masih hidup nggak manusia itu? Ya, janganlah menjawab yang baik begitu ya, itunya. Karena kalau kita jawab itu tidak, pernah diterangkan Allah di dalam Quran, di dalam surat Al-Kahfi. Bagi yang muslim pasti tahu itu cerita ya, manusia yang di dalam gua itu, Sahibul Kahfi, itu ditidurkan Allah selama 300 ditambah 9 tahun. Bahkan lebih besar dari 200 tahun itu umurnya. Masa yang datang tidak tahu. Tapi mungkinkah kita wafat besok? Bisa? Besok pas jalan ketabrak, wafat kita? Bisa ya? Jadi ini kalau di jumlah-jumlah ya, dari jalan Rasulullah itu sampai kepada Nabi Adam itu sangat clear sampai ke atas. Tidak ada selisih pendapat daripada ulama ini, atau biasa kita katakan sebagai ijma ulama. Ini bersepakat ya, silsilahnya semacam itu, termasuk juga umur-umurnya. Nah, kalau kita interpolasi kapan dia melahirkan, kurang lebih ya, kalau di jumlah-jumlah itu, kurang lebih ya, masa Nabi Adam dulu, waktu masih hidup itu, sampai sekarang, kurang lebih hanya 8.000 tahun. Ya. Dan saya pernah mendengar sendiri, di tayangan televisi, dan saya lihat belakangan di YouTube itu, nah Ustadz Zakir Naik, pasti teman-teman sudah ada mengenal beliau juga, itu pernah menyebut ya, 2 kali saya dengar, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu kira-kira 8.000 tahun kurang sedikit. Ya beda tipis lah kira-kira, jadi kurang lebih 8.000 tahun. Nah, lalu kan banyak pertanyaan ya, kurang lebih ya. Ini
Wah, gimana itu ditemukan fosil-fosil? Ada yang umurnya ribuan tahun, ada jutaan tahun. Berdiri tegak, kerangkanya mirip manusia. Siapa itu? Waduh, kita ragu-ragu jawabnya. Jangan-jangan seperti apa, teori evolusi ya, dari Darwin. Wah, kacau kita ini. Ya, kita kalau berdasarkan dalil Quran dan hadis itu hampir clear ya. Nabi Adam itu sampai sekarang kurang lebih hanya 8.000 tahun. Nah, bagaimana itu fosil-fosil itu? Siapa itu? Itu pasti makhluk lain yang jelas bukan manusia. Bagi yang muslim kita bisa bersandar dengan salah satu saja, misalnya menurut dari Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, terjemahnya begini ya, Kang Udi ya. Ingatlah ketika Rohmu berfirman kepada para malaikat, ini waktu penciptaan Adam ya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, lalu mereka berkata, maksudnya malaikat ini ya, mengapa engkau ya Robku hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Jelas ini ya. Menumpahkan darah itu bukan bahasa jin. Jin telah ditetapkan lebih dahulu daripada manusia. Oke. Menumpahkan darah itu berbentuk fisik. Nah, lalu apakah malaikat itu tahu kejadian masa datang? Dari mana tahu? Dia tidak tahu, malaikat itu dibiasakan langsung oleh Allah. Yang tahu masa datang, yang gaib itu hanya Allah sendiri. Nah, di sini dapat disimpulkan, ya para ulama, ahli tafsir menyimpulkan bahwa sebetulnya malaikat itu yang hidup sudah lama sekali miliaran tahun mungkin, itu dia menyaksikan ada makhluk yang seperti kita ini, itu saling menumpahkan darah. Tapi dia bukan manusia. Dan sampai ditemukan yang paling terakhir, fosil itu, dia masih seperti itu saja ya. Tidak ada ditemukan misalnya kemajuan teknologi dan lain, tidak ada. Karena apa? Karena mereka salah satunya itu tidak dapat membaca. Kalau yang berdalil ya biasa membaca Quran itu surat Al-Alaq gitu ya. Ya kalau ini mungkin lupa, Iqra deh gitu kan. Dalam Iqra itu kita baca 1-5, di situ dijelaskan oleh Allah bahwa Allah mengajari manusia itu melalui kalam, salah satunya, dan juga mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Kalau Allah nyatakan begitu, maka Allah tidak mengadakan yang lain, makhluk yang lain itu dengan melalui kalam. Hanya manusia. Malaikat langsung Allah ajarkan. Langsung dimasukkan ke dalam hatinya. Ya, seperti bagaimana waktu itu Adam diciptakan, nah lalu disampaikan kepada makhluk Allah yang lain, gitu ya, bahasa jin, malaikat. Nah, yang membangkang itu adalah iblis. Nah, mereka waktu itu disuruh bersujud, maksudnya menghormati Nabi Adam itu pada waktu itu. Allah ajarkan kepada Adam semua nama-nama yang ada di alam semesta ini dan ditanyakan kepada makhluk yang lain, malaikat, dan tidak ada yang bisa jawab. Nabi Adam bisa menjawab semuanya. Dan itu Allah ajarkan tidak melalui kalam, tapi langsung ke dalam hatinya. Oke ya. Kita kembali lagi ke laptop mengenai potensi gempa di Indonesia. Nah, kita sebetulnya sudah punya cukup detail di sini, yaitu Peraturan Beton Indonesia tahun 1966, yang di situ mencantumkan ya peta zonasi gempa kita sampai dengan revisi terakhir ya, peta zona gempa Indonesia yang tahun 2017. Nah, di sini kita akan coba ya. Ini adalah penyajian yang cukup baik. Masa yang akan datang itu janganlah kita nyatakan apalagi memprediksi sesuatu atau memasukkan suatu kepastian dengan probability 100%. Kita tidak punya hak untuk itu ya. Tidak ada haknya dan kemudian besar akan salah. Nah, terus bagaimana ya? Ya misalnya ini ya, peta gempa nasional 2017 ini ada potensi ya. Di selatan Pulau Jawa itu, di perairan, di wilayah megatrust itu ada potensi ya gempa kurang lebih 8,7 ya. Baik di selatan Jawa Barat maupun di selatan Jawa Timur.
apa pasti akan terjadi? Belum tentu ya. Mungkin terjadi, mungkin juga tidak. Mungkin terjadi tapi skalanya tidak segitu. Ya kan? Ini kan anggapan dari penelitian ya, kalau misalnya ya energi itu tidak dilepaskan. Ini sudah hampir 400 tahun tidak ada yang besar dilepaskan. Yang kecil-kecil, iya. Bagaimana kalau ke depan itu dilepaskan secara bertahap? 5 skala Richter, 5,5 skala Richter, 6 skala Richter, 7 skala Richter. Kira-kira yang besar akan lepas nggak? Udah keburu habis ya. Dilepaskan secara bertahap gitu ya. Jadi ya, cobalah ya untuk yang masa mendatang itu kita katakan sebagai sesuatu yang gaib, dan urusan yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Baik yang masa lalu, masa akan datang, maupun yang tidak dapat kita jangkau pada saat ini ya. Kita ada dapat seperti bumi tadi, bagaimana? Kita putar itu kan nggak bisa ya. Oleng dia, apa bumi kita nih oleng gitu kan, telur. 3/4 matang, nggak bisa gitu. Kecuali dia padat betul, kita putar baru bisa berputar gitu. Padahal bumi itu tidak bulat banget ya, ada gunungnya, ada samudra, gimana? Kita nggak mau percaya, kita nggak mau jadi orang beriman. Ini ya ada pendekatan yang baik dalam hal ini untuk menjembatani itu dalil yang pasti, misalnya adalah dalil Quran dan hadis itu dengan sains dan teknologi. Ini adalah peta gempa untuk kepentingan perencanaan struktur yang dari julukan sipil, bulan saya dari situ dulu. Ini dicantumkan di sini ya, untuk periode ke depan 100 tahun. Cuma itu saja. Di sini ada ya, satu koefisien yang kita perlukan dalam penghitungan, namanya PGA, Peak Ground Acceleration. Di situ, tetapi dengan memasukkan satu variabel lagi yang disebut sebagai probability. Kebetulan yang saya tayangkan ini salah satu saja untuk rentang waktu jangkauan 100 tahun ke depan dengan probability dilampaui sebesar 2%. Bisa nggak kita bikin misalnya probability-nya 5%? Bisa. Kalau periodenya kita panjangkan 200 tahun, kemudian probability dilampaui misalnya 5%, bisa? Bisa. Ini yang betul ya bulatannya. Jadi jangan menyalahi kaidah dalil yang pasti ya. Misalnya dalil Quran dan hadis itu ya, itu Allah sendiri yang tahu yang gaib. Jadi kalau ke depan itu sebaiknya kita buat dalam rentang waktu jangkauan dengan memasukkan probability. Jangan 100% ya, sekali-sekali ya. Yang lain boleh lah. Oke kawan. Baik ya kawan-kawan ya, tadi itu salah satu contoh ya peta zona gempa Indonesia yang dibuat oleh tim dalam hal ini di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketuanya yang terakhir itu kan masih ya Profesor Masyur Hisam. Itu baik ya. Jadi ada 2 variabel yang kita masukkan untuk masa yang akan datang, itu yaitu periodanya menjangkau berapa tahun ke depan, berapa ratus tahun ke depan, dan probability-nya. Ini baik ya, jadi tidak menyalahi kaidah dalil ya. Kaidah dalil yang pasti ya. Itu ya, kita sampaikan begitu ya. Cara saya itu lebih baik daripada nanti kita sampaikan lah ya, misalnya ya. Tidak ada yang salah sebetulnya, itu kan potensi ya. Tapi kalau itu ditambahi misalnya ya, 100 tahun dalam jangka 100 tahun misalnya dengan probability kejadian 80%, maka itu lebih mudah dimengerti dari segi keteknikan ya. Baik ya, kita akan lanjut sedikit mengenai teknis terjadinya tsunami itu. Kita pasti sudah secara global kita tahu lah ya, terjadilah gitu ya gempa di lempeng tektonik itu. Kemudian yang satu melepaskan energinya, satu lempeng itu melenting gitu, bergerak dan menimbulkan usikan di dalam perairan di samudra itu, lalu gelombang itu menjalar ke arah bukan hanya ke pantai sebetulnya ya, juga ke arah samudra ya. Jadi dia mengalir satu arah saja, sebenarnya dari 2 arah ya. Dia menjalar juga ke pantai. Kemudian karena dari tempat yang dalam menuju tempat yang lebih dangkal di daerah pantai, maka air itu akan naik.
Nah, yang jadi masalah sekarang ya kadang-kadang kita bingung ya, gelombang tsunami sampai 20 meter gitu kan. Apakah sampai di darat gelombangnya itu masih seperti di samudra itu ya? Tidak begitu ya. Nah, gempa besar misalnya menimbulkan tsunami itu kalau di tengah samudra, gelombang air laut itu tinggi amplitudonya, tinggi gelombangnya itu hanya setengah meter aja rata-rata. Paling tinggi 1 meter. Sehingga kapal-kapal itu jarang yang terasa ya. Ya bergerak aja seperti biasa dia. Tapi panjang gelombangnya dia sangat panjang. Dan periodenya sangat lambat dia sebetulnya. Itu dalam skala menit ya, bukan detik ya. Ya. Ini adalah contoh. Jadi yang dimaksud dengan tsunami itu di pantai terjadinya, atau di kalau orang Jepang kan itu namanya gelombang pelabuhan. Ini seperti batu misalnya ya, kita berselancar. Ada kan tingginya sampai 10 meter? Ada. Malah dicari yang gede-gede, waktu kita mah sebentar aja ya. Setelah itu, artinya ya kalau terjadi riak gelombang, itu adalah energi dilepaskan. Gelombangnya pecah, setelah itu energinya habis. Nah, ini ada gambaran di sini. Jadi itu sebetulnya tinggi gelombang yang dipecah di daerah pantai, setelah itu energinya akan habis. Nah, tetapi masih ada ya, air yang mengalir itu ya, artinya air terus mengalir itunya ke daratan begitu ya. Artinya air yang melimpah lah begitu ke daratan. Jadi ini dua pengertian yang mesti kita clearkan ya. Nanti kita akan masuk ke situ waktu kejadian misalnya ya, di Aceh maupun juga di Ambon. Ini ilustrasi yang lain, begitu kurang lebih ya. Jadi kalau terjadi pemecahan gelombang itu, nah di situ energinya akan melemah setelah itu ya. Tinggal massa air yang masih terus bergerak, karena massa ada energi dari kekekalan massa dalam hal ini ya. Nah, ini contoh lain gambaran, ini biasanya di pelabuhan begini, dan orang-orang sipil biasa ini ya, untuk melindungi bangunan-bangunan marine structure itu, seperti dermaga, jetty ya, ini kadang-kadang dibuat ya, itu satu breakwater namanya, memang sengaja dibuat untuk memecah gelombang. Nah, pada gelombang laut menuju ke situ, dia dipecahkan di situ, terjadi ya pecahan gelombang itu seperti orang berselancar, itu besar sekali. Setelah itu habis supaya tidak merusak daerah-daerah di bagian hilir. Nah, saya akan singgung sedikit mengenai skala Richter ya. Semua orang bicara Richter ya. Nggak peduli itu ya, umurnya, background pendidikannya apa. Bicara semua, wah, 7 skala Richter. Apa sih gitu ya. Nah, kita coba singgung sedikit ya. Kebetulan saya pernah berapa kali membrowsing, coba mencari apa ya definisi satu skala Richter itu. Kebetulan nggak dapat dalam ini. Jadi yang saya ingat itu catatan saya ya, saya buka kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Itu adalah catatan kuliah waktu saya kuliah waktu itu pelajaran gempa ya, teknik gempa itu yang ngajar itu almarhum Profesor Wiratman Wangsadinata. Ya, jadi dari beliau itu, dari catatan saya sempat buka pada waktu itu dan saya masih ingat isinya. Itu saja ya, saya cari susah banget ya, apalagi di Wikipedia nggak ketemu. Nah, kira-kira kalau saya tidak salah mengingat dan tidak salah mencatat, kira-kira begini ya. Jadi definisi skala Richter adalah logaritma dari simpangan yang terjadi diukur dalam mikron yang dicatat dalam jarak 100 km dari epicentrum dengan alat ukur standar Wood-Anderson. Jadi Wood-Anderson ini alatnya harus itu ya, standarnya ya Wood-Anderson ini ya, nggak bisa yang lain. Mikron, skala mikron itu 1 mili 1000 mikron, jadi kecil ya. Nah, simpangan itu diukur ya, kalau kita mengukur gempa ada 2, dan diukur simpangannya, diukurnya, disebutnya alatnya seismograf dan hasilnya adalah seismogram. Kalau percepatan yang kita ukur, alatnya adalah aselerograf, hasilnya adalah aselerogram. Itu diukur dengan begitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencarinya? Sebetulnya ini tidak terlalu susah-susah amat ya, tapi kita dalam waktu singkat ini saya coba jelaskan. Di bagian yang sebelah kiri itu adalah selisih waktu antara gelombang primer dan gelombang sekunder ya. Apa itu ya gelombang sekunder ya? Sebetulnya ya,
kalau ada usikan ya sumber getaran begitu, dia akan menjalar dengan dua jenis rambatan gelombang. Satu disebut gelombang primer, satu disebut gelombang sekunder, atau dalam istilah lain disebut sebagai gelombang Love dan Rayleigh. Gitu ya. Kalau sehari-hari menjelaskan kepada masyarakat umum, kita bisa lihat kalau misalnya pas lagi tahun baru nyalain kembang api di Monas. Nah, kebetulan yang tinggal di daerah agak jauh mungkin ya, di daerah Bekasi, daerah Depok gitu, bisa melihat ya, naik ke atas loteng itu, atas genteng kita ngelihat. Apa yang kita lihat? Pertama kita lihat begitu meledak itu ya, wah ya gelombang cahaya sampai kita lihat klap begitu ya. Baru tidak lama, baru suaranya yang bunyi, dem, gitu kan. Nah, padahal kalau kita ada di Monas, maka kejadian itu bersama-sama ya. Klap sambil dung itu bersama-sama. Tapi pada tempat yang jauh ada jarak tertentu, cahaya sampai lebih dulu, nah baru gelombang suara belakangan. Kira-kira gitu ya selisih waktunya itu dicatat. Lalu dari pengukuran seismograf itu bisa diukur ya berapa amplitudo itu simpangannya itu ya di situ ya. Ini gelombang bagan yang sebelah kanan. Lalu dihubungkan keduanya, di tengah itu ada bagan untuk skala Richter. Kebetulan ini ketemu ya skalanya skala 5 skala Richter. Gitu ya, tidak terlalu susah amat, tapi untuk biarlah ini jadi kepentingan orang keteknikan lah yang berkait gitu ya. Tidak usah menjadi kepentingan orang umum gitu ya. Malah nanti jadi salah memahami dalam hal ini ya. Ya, lebih baik kita terbiasa dengan skala yang satunya, kita sebut dengan skala MMI, yaitu Modified Mercalli Intensity. Itu lebih real ya. Meskipun sifatnya tidak kuantitatif, bersifat kualitatif, tapi dia lebih mengena kepada kita ya. Kita bisa melihat tingkat kerusakan di satu daerah secara spesifik. Nah ini ya saya coba belajar, saya pun belajar waktu itu juga almarhum Profesor Wiratma yang mengajari waktu saya kuliah untuk menghitung ya gitu ya kecepatan gelombang dengan data-data yang kita ketahui di sini ya. Ini rumusnya, udah nggak susah-susah lah ya. Kalau bagi orang-orang teknik ini biasanya nih hal yang sederhana aja, tidak susah ya. Nah kebetulan ini beliau sendiri waktu itu yang melakukan simulasi penghitungan, almarhum Profesor Wiratma Wangsa Dinata, ini real case ya. Jadi merujuk kepada kejadian tsunami di Hawaii tanggal 29 November tahun 1975. Nah, gelombang tsunami yang masih berada di samudra itu periodenya adalah 15 menit ya, jadi lambat. Nah, kalau periodenya lambat ini pasti panjang gelombangnya itu panjang banget ya, bisa 100 sampai 200 km, meskipun amplitudonya hanya kecil saja, barangkali hanya setengah meter atau maksimum hanya 1 meter. Nah, berdasarkan hal tersebut ya, saya coba ya berdasarkan kekalan massa. Waktu itu saya tanya sebetulnya kecepatan aliran air gitu ya di laut terbuka itu berapa sih Pak? Saya tanyain kepada almarhum. Nah, beliau menjawab ya kecepatan rata-rata partikel massa air di laut waktu terjadi tsunami itu kurang lebih antara 20 sampai 30 cm per detik. Jadi saya ambil aja lah untuk dasar hitungan itu 25 cm per detik lah tengah-tengahnya gitu. Nah, kalau simulasi kedalaman air di samudra itu yang dalam itu 1000 meter, di pantai ya kira-kira yang paling dalam 10 meter gitu kan. Maka saya pakai rumus tadi, didapatlah kecepatan ya aliran air yang tumpah yang meluap di pantai masuk ke daratan itu ada 90 km per jam. Jadi kalau kita parkir mobil di tepi pantai, lalu kita lihat tuh gelombang tsunami di tengah laut. Ya, kita pegang kunci, lalu kita lari ke mobil, kita starter mobilnya ya, cekekek gitu kan ini ya. Insya Allah nggak sempat kita ya, nggak sempat, kecepatannya 90 km per jam. Kalau kita udah siap balapan seperti mau racing gitu, ya mungkin kita bisa ya. Nah untuk itu makanya untuk potensi terjadinya tsunami kita memerlukan suatu sistem yang disebut sebagai early warning system ya, peringatan dini ya. Supaya jangan kejadian. Kalau orang Jepang kalau udah dari dulu, anak-anak SD, TK itu sudah diajari, dia terbiasa dengan itu ya, dan tidak bosan. Kalau kita dikasih peringatan 2-3 kali ya, lama-lama nggak mau dengerin malah.
Padahal itu kalau udah kejadian, nah baru dia menyesal. Baik, ini adalah skala yang satunya, yaitu Modified Mercalli Intensity. Sebetulnya saya berkeinginan sekali bahwa ini lebih banyak disosialisasikan dibanding skala Richter untuk masyarakat umum. Untuk skala Richter, biarlah itu para ahli aja bidang keteknikan ya. Mereka yang menggeluti itu ya, itu kan ada besar energi yang dilepaskan ya, apabila terjadi suatu gempa. Nah, ini skala MMI ini ada 12, meskipun sifatnya kualitatif, tapi dia menyatakan kerusakan di satu tempat secara spesifik. Misalnya, ada gempa di Bogor. Terus, berapa skala MMI di Jakarta, Banten, Depok, dan sekitarnya, ini beda-beda ya, secara spesifik. Begitu disebut salah satu saja, maka dia tahu. Jadi kalau misalnya, berapa? Bandung skala berapa? 2 skala MMI. Wah, alhamdulillah, karena definisinya di situ kalau skala 2 MMI itu kalau misalnya dinyatakan itu 2 skala MMI itu sebagian orang ya mungkin ya dia merasa ada gerakan ya kalau dia sedang istirahat tenang-tenang begitu atau dia berada di lantai atas gedung yang tinggi, dia mungkin merasakan ya, kerasa gitu. Yang di bawahnya kerasa nggak? Nggak. Itu lebih clear ya. Tapi kalau dinyatakan misalnya ya, skala yang lebih tinggi dalam hal ini ya, misalnya lah ya, ini kan skalanya 12 gitu kan. Kalau skala 12 itu hampir semuanya itu rusak. Atau kalau kita katakan ini adalah ya kira-kira tuh apabila bumi diguncangkan dengan sehebat-hebatnya ya, itu Quran surat Al-Jazalah ya, gitulah kurang lebih ya, itu skala 12 ya, maka semua benda itu terlempar di udara dan bumi itu permukaannya ya itu udah rattle gitu, meripel, nah isinya akan keluar situ magmanya. Oke ya, ini mungkin lebih real. Jadi kita nyatakan berapa lah? 3, alhamdulillah. Oke, tidak apa-apalah dalam ini ya. Ya mungkin banyak orang ya yang di dalam ruangan itu lihat merasakan gerakan, tapi yang di luar mungkin tidak. Pintu bergoyang, lampu bergoyang, tapi tidak ada kerusakan yang berarti. Itu mungkin berguna ya skala MM ini dibanding kita ribut melulu skala Richter gitu ya. Kalau 10 skala Richter di Papua, apa di Jakarta kita akan terasa? Sumatera Barat deh, di Padang deh, 9 skala Richter. Di Jakarta kita terasa. Mungkin geli aja enggak ya, kita tetap aja makan bakso terus ya. Jadi ini coba lah ya, kita memahami yang inilah yang lebih bijak begitu ya. Nah, kita coba lihat, saksikan tayangan sedikit animasi video tsunami yang dibuat oleh NOAA. Ya, kita lihat nanti berapa, bagaimana tuh gelombang di laut itu ya, tidak terlalu tinggi gelombang itu ya, dan dia cukup lambat ya bergeraknya ya. Nah, gelombang tsunami yang nanti tinggi itu bukan gelombang sempatan di laut begitu, terus sampai di pantai, sampai masuk ke darat, itu gelombangnya 20 meter ke atas, tidak begitu ya. Oke. Kita saksikan sebentar, sambil nanti kita kembali ya kepada tayangan yang dinyatakan oleh kawan-kawan peneliti dari ITB itu, ya, di selatan, terutama di selatan Jawa Barat, itu ada potensi di situ ya, terjadinya tsunami di pantai itu setinggi 20 meter. Kita tahu tadi bahwa itu karena ada teluk di situ. Di tempat lain tidak demikian. Dia naik tinggi, setelah itu gelombang dipecahkan, energinya sudah tinggal sedikit. Mungkin air tetap tumpah ke daratan ya. Tapi jangan dibayangkan bahwa energi itu seperti gelombang yang di tengah laut begitu, terus di darat seperti itu. Tidak begitu ya tsunami itu ya. Berbeda ya. Dia berupa air yang tumpah, terus sampai ke ketinggian tertentu, nah, atau di situ ombak itu dipecahkan, sehingga seperti orang berselancar itu ya, kurang lebih begitu ya.
Baiklah, setelah kita saksikan tadi satu video animasi yang dibuat oleh Noah, bagaimana waktu ada usikan terjadi gempa tektonik subduksi di perairan, setelah itu menimbulkan usikan dan menimbulkan gelombang di tengah samudra, lalu menuju ke pantai, dia sebagian menuju ke tempat lain ke samudra, yang menuju ke pantai itu yang dapat potensi menimbulkan tsunami. Nah, berikut ini saya waktu itu berkesempatan setelah gempa dan tsunami Aceh tanggal 26 Desember tahun 2004. Nah, kami waktu itu dapat permintaan dari bapak-bapak dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan juga beberapa pejabat di Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami waktu itu diminta untuk memberikan satu seminar lah ya mengenai gempa dan tsunami Aceh itu. Nah, tujuannya bukan dalam arti untuk berbagi pengetahuan secara teknis detail ya, tidak ya. Tapi pada waktu itu setelah kejadian gempa tsunami Aceh 26 Desember tahun 2004, itu pebisnis waktu itu bingung ya. Perbankan ya katakanlah ya, itu keluar dari sana, tidak mau mendanai sesuatu karena risikonya terlalu besar. Begitu juga investor, juga dari asuransi tidak mau ya. Wah, terus bagaimana caranya? Kami diminta pada waktu itu untuk membuat satu seminar di sana. Kita undang cukup banyak waktu itu, alhamdulillah. Dan kita waktu itu didukung ya. Itu namanya masih Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Kementerian ESDM. Kita didukung dengan kawan-kawan, beliau-beliau ada di sana itu. Dan kebetulan saya yang disuruh presentasi pada waktu itu. Nah, ini adalah sintes saya pada waktu itu tanggal 21 Mei 2005. Kita waktu itu sebetulnya paling secepat mungkin ya di awal tahun, tapi di Aceh itu tidak memungkinkan. Infrastruktur semua porak-poranda. Sedangkan yang peserta ingin mendaftar itu sudah banyak sekali. Dan pada realisasinya itu lebih dari 300. Dari asosiasi, masyarakat, pebisnis, dari perbankan, asuransi, banyak sekali yang hadir pada waktu itu ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Ya mudah-mudahan setelah itu mereka paham ya. Setelah gempa besar yang tersimpan kurang lebih waktu itu 200 tahun sebesar itu tidak pernah dilepaslah terjadi gempa di Aceh pada waktu itu. Ya kan, gempa itu agak berbeda sedikit ya dengan gempa-gempa biasanya hanya satu titik atau dua titik. Nah, gempa terjadi di Aceh pada waktu itu ya, itu bukan hanya dia spesifik atau langka di Indonesia, tapi langka di dunia. Titik yang dilepaskan tuh banyak sepanjang kurang lebih lah 250 km. Kalau kita sortir yang besar-besar di atas 5 skala Richter itu ada 5. Ya, sampai yang paling besar itu tercatat 8,9 skala Richter, ada yang mencatat itu 9 skala Richter, ada yang mencatat 9,1 itu. Nah, ini hampir bersamaan waktunya. Sehingga tidak berupa satu titik, tapi gelombang timbulkan itu berupa oval. Dan ini ya sampai kepada Sri Lanka yang cukup jauh ya dari pusat gempa di Aceh itu ya. Nah, ini gambaran simulasi bagaimana gempa waktu itu ini berbentuk semacam oval gitu. Sampai ya bukan hanya ke Sri Lanka, selatan India, tapi juga sampai menjangkau Madagaskar yang ada di selatan Afrika. Nah, kita lihat jaraknya kalau ke Sri Lanka itu kurang lebih ya 2000 km ya kurang lebih dari pusat gempa di Aceh itu. 2000 km itu jauh ya kalau di laut itu ya. Ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timurnya itu 1000 km. Jadi 2 kali itu. Itu gelombangnya tuh sampai ke sana pada pusat gempanya ada di Aceh. Jadi ini kejadian langka ya ininya. Nah, seperti tadi ada foto itu kan ya di tayangan di depan itu saya bulan tidak selfie dulu, belum musim selfie, ada yang moto di situ di samping pembangkit listrik apung ya pada waktu itu ya. Ya yang terbawa oleh tsunami itu dari pantai sampai ke daratan kurang lebih jaraknya itu hampir 3 kilometer ya. Nah, terus kan orang menanyakan, wah ada sampai setinggi pohon kelapa ya tsunami itu. Tapi saya menanya sendiri pada saksi hidup di tempat pada waktu itu, saya tanyakan, ya kira-kira lebih yang jalur dilewati oleh kapal tadi, seperti kapal itu ya, pembangkit listrik
PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel yang ditaruh di atas kapal atau bas atau tongkang itu, yang dilewati oleh jalur dia, itu rusak ya bangunan. Jadi kalau saya bisa perkirakan dari keterangan-keterangan saksi-saksi itu, kurang lebih ketinggian perairan Parubag itu yang sampai ke darat itu kurang lebih rata-rata 6 meter. Ada berapa tempat yang mencapai 8 meter. Nah, tidaklah sebagai puluhan meter gitu ya, padahal itu gempa yang cukup dahsyat ya pada waktu itu ya, tidak satu titik. Nah, efek dari kerusakan yang ditimbulkan itu karena ada di barat Pulau Sumatera. Ini ikut saya tayangan pada waktu itu di Malabo. Ini kerusakannya paling besar, kejadian sebelum dan sesudahnya. Kalau Banda Aceh itu ada di sisi utara ya dari Pulau Sumatera. Jadi dari Aceh Barat ya, itu daerah Mula Malabo itu ke utara ke Banda Aceh. Yang barat ini kita lihat ya, kerusakan. Kemudian waktu itu saya dapat bantuan ya, kiriman foto-foto ini dari teman-teman di luar negeri di Hawaii dan juga teman-teman di Amerika. Jadi foto ini dengan resolusi sangat tinggi saya dapatkan gratis ya. Pada waktu itu kita barter informasi. Ini sebelum dan sesudah, kita perhatikan. Ini sebelum dan sesudah. Jadi kerusakan memang luar biasa dalam hal ini ya. Ini sebelum dan sesudah. Ini banyak saya milik foto, yang berminat ya silahkan aja ya nanti ya. Bisa kirim ya ke email gitu ya, jangan lewat WA, saya repot balasnya. Nah, ada satu gempa tebulnya terjadi pada tahun 1992. Ini teman-teman dari Kementerian Pekerjaan Umum, waktu itu Perumahan Rakyat masih terpisah. Itu terjadi ya di Flores, tanggal 12 Desember 1992. Saya yang kesal ya, kejadian ini kalau saya browsing di internet, ini hampir nggak muncul ya. Duh, padahal ini terjadi liquefaction ya. Kita tahu liquefaction beberapa saat yang lalu itu kan terjadi di Palu ya, belum lama ini. Ini terjadi ya, korbannya banyak, 2.000 pada waktu itu. Kalau terjadi tempat padat, ini wah luar biasa ya korbannya. Skalanya tidak terlalu besar ya, lumayan juga 6,8 dan terjadi liquefaction atau likuifaksi. Nah, ini saya akan tanya sedikit ya mengenang gempa dan tsunami di Ambon, Maluku. Oke, ini pernah terjadi beneran. Ya, yang menulis ini adalah Pak Rumpius. Beliau ini orang Jerman, tapi warga negara Belanda. Waktu kejadian tanggal 17 Februari 1674, beliau waktu itu bersama istri dan anaknya sedang berjalan-jalan. Ya, kasihan juga istri dan anaknya tidak selamat. Beliau sendiri yang selamat pada waktu itu, dan dia karena setengah buta matanya, dia mencatat dan berkeliling kepada saksi-saksi. Dan itu detail sekali laporannya. Nah, dicetak di Nederland, tapi sayangnya waktu itu Meta Belanda itu tidak langsung menerbitkan ya. Diterbitkan tuh 40 tahun setelah beliau, Pak Rumpius itu meninggal dunia. Jadi ini tercatat sangat baik, dan dalam keterangannya itu, ini berapa diterjemahkan, salah satunya oleh peneliti LIPI gitu kan. Waktu itu Pak Nonci, bulan saya mengenal beliau, menerjemahkan itu ya, itu sampai di beberapa tempat, dan saya berkunjung ke tempat itu. Memang kalau dia dihitung kurang lebih ya, dari muka air laut atau mean sea level, itu ada yang di atas 60 meter ya ketinggian. Tapi bukan tinggi gelombang tsunami-nya sampai situ ya, karena tanah di Ambon itu rata-rata rekah, porus begitu, jadi air sampai situ. Bahkan di sumur itu bisa meluap ya, nyemprot ke atas gitu seperti air mancur apa air muncrat ini. Air muncrat ya ke atas begitu ya, nyampe ya sampai ketinggian tertentu. Tapi bukan tinggi gelombangnya. Air mencapai ketinggian itu. Ada 30 meter, ada 40 meter. Ini terjadi sebenarnya setahun 1674. Akan bisa terjadi lagi? Bisa. Ya kan? Kapan? Tidak tahu. Nah, kalau kita menjangkau ke depan, sebaiknya tadi menggunakan kaidah supaya tidak menyalahi dalil. Misalnya, dalil kami sebagai Muslim, misalnya, itu dalil Quran dan hadis. Berapa tahun jangkauan periode ke depan, berapa probability-nya. 2 itu saja ya lumayan ya, sudah cukup ya, dan cukup dipahami. Yang berikutnya di Ambon terjadi juga ya.
waktu itu ya, tahun 1950 tercatat dengan sangat baik tanggal 8 Oktober. Ya, ini namanya air, air turun naik di 3 negeri. Ini saya pegang bukunya. Ininya, ini diterbitkan waktu itu oleh UNESCO. Ada saksi-saksi hidupnya di sini, diwawancara, dapat CD-nya juga. Ini real kejadiannya tahun 1950. Mungkin tidak terlalu viral ya, karena waktu itu kan masih ingat yang sudah berumur 50, 60, apalagi sudah 70-an itu pasti tahu. Waktu itu zaman RMS, Republik Maluku Selatan. Jadi rame itunya, jadi tidak viral mengenai berita itu, padahal korbannya cukup banyak. Jadi air turun naik 3 negeri. Jadi maksudnya ini yaitu dia ada di negeri itu namanya desa ya, kalau di kita kelurahan. Jadi 3 kelurahan ini itu yang luar biasa dampaknya ya, terendam. Air turun naik itu dia naik, turun lagi, naik, turun lagi. Tapi bukan tinggi gelombangnya ya, karena Teluk Ambon itu masuk ke dalam situ, ini ya buntu ya, menyempit dan buntu. Jadi naik di 3 tempat ini ya, Galala, Hatip Kecil dan Kutumuri ya. Itu 3 kelurahan. Apa deh kelurahan yang lain juga kena desa itu? Iya, kena juga. Tapi itu yang saksi hidup dan tercatat dengan sangat baik. Jadi gempa yang diikuti oleh tsunami di Ambon tahun 1950 itu sebetulnya ya sumber gempanya itu ada di perairan di selatan Pulau Ambon. Itu besarnya energi yang dilepaskan itu tidak selalu besar ya. Kalau dalam magnitude itu kurang lebih 7,3 skala Richter. Memang ada ya stasiun Rusia itu mencatat lebih dari itu sampai 7,5 atau 7,6 skala Richter. Tetapi karena gelombang itu kalau masuk ke dalam satu teluk dan menyempit, maka dia di ujung itu akan naik karena Teluk Ambon ini buntu ya. Jadi masuk ke sana dia naik di ujung itu di dekat Gala dan Hatip Kecil, itu 2 kelurahan. Ya, kemudian balik lagi, dia masuk lagi gitu ya. Jadi disebutnya sebagai air turun naik di 3 negeri ya. Nah, inilah judulnya itu. Nah, turun naik gitu ya, naik, dia turun lagi, balik lagi dia gelombangnya jadi berosilasi atau berayun gitu ya. Ini baik ya itu kawan-kawan semuanya, pembahasan singkat kita ya terkait dengan bencana alam di Indonesia. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil untuk masa yang akan datang ya. Itu bukan hanya ada potensi ancaman tsunami, tapi juga masih banyak bencana alam yang lainnya, diantaranya yaitu letusan gunung api. Tapi ya ada satu pelajaran juga saya ingin mengingatkan untuk saya sendiri dan juga pada teman-teman semua, kalau kita ingin menyatakan suatu potensi masa yang akan datang, itu lebih baik disampaikan dalam periode berapa rentang waktu ke depan dengan memasukkan probability di situ. Itu akan jauh lebih baik, mudah dipahami daripada kita nyatakan misalnya kapan kita wafat, kapan kita meninggal. Bisa besok, bisa. 20 tahun lagi bisa. 50 tahun lagi bisa. Nah, ini kan jadi susah ya. Tapi kalau kita masukkan tentang waktu dan juga probability, mungkin itu lebih mudah dipahami dalam hal ini ya. Ya, contoh ini setelah diberikan ya di peta zona gempa kita yang baru 2017 itu periodenya bermacam-macam dan probability-nya bermacam-macam. Ini lebih mudah untuk dipahami dan dipakai sebagai dasar misalnya untuk keperluan perencanaan. Sehingga kita tidak merencanakan sesuatu dengan faktor keamanan atau safety yang kurang atau safety yang terlalu berlebih ya. Baik, itu saja kawan-kawan yang bisa saya bagi, saling berbagi kita dengan yang lain. Kalau ada saran-saran atau masukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan, saya terima kasih. Tolong bisa disampaikan melalui email ke ganesitb76@gmail.com. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana-sini karena waktunya juga terbatas, baik pun penyiapannya. Dalam hal ini saya mohon maaf. Ya, jangan lupa untuk bisa tayang terus, bisa klik like dan subscribe supaya lebih semangat ya.
supaya nanti kita akan tayang tayang lagi dengan tema-tema yang lebih menarik ke depan. Ya tentunya ya masih berkait dengan sains teknologi dan mungkin ya suatu yang misalnya menyangkut yang gaib itu saya akan masukkan ya dalil-dalil Quran dan hadis ya. Ya kalau yang dengan kepercayaan yang lain itu kan punya kitab suci masing-masing ya baik Taurat, Zabur maupun Injil ya. Itu ya bukan buatan manusia ya. Nah, silakan saja merujuk ke situ ya ini. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada kru dalam hal ini Gavi Garcia dan Gary Garcia ya, atas bantuannya selama ini karena saya tidak paham mengenai hal itu untuk mekanisme ya teknik dari perekaman maupun nanti editingnya sampai bisa tayang di YouTube. Itu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.